Halo, maaf banget baru muncul sekarang karena aku kemarin-kemarin ini baru sibuk dari pulang dari Jawa. Jadi setelah 2 bulan aku di Jawa Timur, akhirnya aku pulang kemarin sekitar tanggal 16. Kemudian beres-beres dan ngurus segala macam yang ketinggalan di Jakarta, kayak misalnya urusan ke dokter dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi aku baru sempat buat video sekarang-sekarang ini. Hari ini aku mau cerita tentang pembuatan novel aku, judulnya Daluchan Drama. Nah, Daluchan Drama ini aku ketik sendiri. Aku buatnya sekitar tahun 2014. Waktu aku nganggur selama 9 bulan, itu aku nulis novel terus selama 9 bulan. Ya, ini ceritanya tentang seorang gadis namanya Gendis. Jadi ceritanya ini kayak isekai gitu, bukan isekai sih, kayak apa ya? Ada cerita masa lalunya, ada flashbacknya. Jadi ceritanya tentang gendis yang tinggal di era Jawa banget, di perkampungan Jawa yang terisolir. Nah, terus dia ini meninggal bunuh diri. Terus sudah gitu dia akhirnya jadi hantu gentayangan dan menggentayangi 3 orang pemuda-pemudi, yaitu Alung, Dayu, dan Genta kalau nggak salah namanya. Alung, Dayu, dan siapa ya? Siapa sih? Sebentar. Alung, Wayu, Alung, Dayu, Alung, Randu, sorry. Jadi ada 3 pemuda-pemudi yang mereka hiking, terus nggak tanpa sadar mereka tuh ketemu seorang gadis di tengah jalan. Dia tuh mukanya pucat gitu, terus udah gitu tiba-tiba mukanya pucat gitu, terus tiba-tiba si cewek itu minta diantar ke suatu tempat. Terus akhirnya karena Alung baik hati, akhirnya si Alung ini uh, gendong si cewek di punggungnya. Terus mereka akhirnya ternyata harus melewati jembatannya itu udah lewat banget. Ternyata pas ngelewatin jembatan itu ada kejadian yang sangat memilukan, karena ternyata si Alung itu harus jatuh dari jembatan, dan kedua temannya itu udah sampai di seberang. Dua temannya jalan duluan, si Dayu sama Randu jalan duluan. Terus yang terakhir si Alung sama si gadis. Ternyata si gadis ini adalah setan, jadi hantu gitu. Nah, terus si gadis ini ternyata hantu. Nah, terus akhirnya si gadis ini membuat Alung terjatuh ke sungai yang di bawahnya. Jadi di bawah jurang itu ada sungai gitu. Mereka berdua jatuh. Terus akhirnya nasib Alung nggak tahu gimana, entah dia mati kah atau masih hidup kah atau gimana. Nah, si Alung sama si Dayu sama Randu ini akhirnya keduanya ini uh, berpetualang di desa yang terisolir ini. Ada misteri di balik desa terisolir ini. Jadi kalau kalian mau baca bukunya udah nggak terbit ya, karena aku nggak tahu, kayaknya sih udah nggak terbit lagi sih kayaknya. Soalnya ini terbitnya tahun 2019 kalau nggak salah. Ini terbitnya 2018 atau 2019 gitu. Ini aku terbitin gitu. Nah, terus ini aku terbitinnya lewat Diandra Kreatif ya. Terbitinnya gratis, tapi aku ngeditnya sendiri, ngedit covernya nih sendiri, ngedit back covernya sama blurbnya juga sendiri. uh, ini aku ceritanya nih, aku menghabiskan waktu 9 bulan dan pertama kalinya aku bikin novel yang aku diapresiasi banget di Wattpad. Karena novel ini kalau kalian mau baca lengkapnya bisa di Wattpad aku di @guinarian, GWINARIAN, Guinarian. Nama Winaring dibalik, Guinarian, bukan nama Winaring dibalik, sorry, Guinarian. Nanti aku spelling di deskripsi ya. Nah, itu jadi kalau mau baca di situ udah tamat, dan itu
aku menang Wattpad Wattys Academy, Wattys Award, menang Wattys Award tahun 2020. Jadi aku salah satu pemenang dari 20 novel yang terpilih di Wattpad gitu. Nah, jadi kalau kalian mau baca bisa di Wattpad aku. Di situ udah lengkap, udah diedit sendiri, udah dipotong-potong mana yang kira-kira perlu, mana yang perlu disatukan, mana yang perlu dienggak. Udah segitu aja. Nah, paling cerita-cerita dulu aku ngedengerin lagunya pas pembuatan novel ini. Lagu yang paling sering aku dengerin itu lagu Maps-nya Maroon 5. Itu aku sering dengar, aku ulang-ulang. Terus sama lagunya si siapa? Yang Lucky I'm in Love itu, Lucky I'm in Love with my best friend. Itu lagu siapa ya? James James siapa ya? Lupa, pokoknya dia nyiptain lagu lain. Nah, itu lagu lainnya tuh yang aku Your Beautiful Thing kalau nggak salah. Itu lagunya sering aku dengerin juga pas lagi nulis novel itu. Dua lagu itu paling aku dengerin waktu nulis novel itu. Nah, terus aku gimana caranya bikin kerangka berpikir buat bikin ngalur novelnya itu, karena dia novelnya bolak-balik ya. Karena ini ada flashbacknya. Karena ini aku harus benar-benar cermat, nggak boleh salah sedikit pun karena logikanya harus masuk. Jadi aku harus sebisa mungkin sebisa mungkin melogikakan supaya logikanya tuh masuk gitu, supaya orang pas baca tuh nggak kok gini gitu ya, kok dia kan begini ya, kok tiba-tiba begini gitu, nggak kayak gitu, nggak bertanya-tanya dalam pikirannya dia. Nah, makanya aku buat kertas-kertas kecil. Jadi aku kertas A4 itu aku potong jadi 2, aku potong lagi jadi 4, aku potong lagi jadi 4, sebentar. Kalau 4 kan berarti jadi ada 1 2 3 4 4 dibagi lagi jadi 2, berarti jadi 8 ya. Jadi berarti 4 dikali 2 berarti ada 8, dibagi jadi 8, terus dibagi lagi jadi, ya dibagi lagi, udah jadi dibagi jadi 8. Terus itu di kertas-kertas kecilnya itu per bab aku tulisin, misalnya bab 9 tentang ini, bab 10 tentang ini. Itu aku buat bab terus sampai 75 bab. Cuman karena sekarang aku self editing, jadi sekarang tinggal 22 bab kalau nggak salah di Wattpad ya. Aku lupa. Nah, intinya jadi aku proses pembuatannya ini sangat memakan waktu karena dulu aku nganggur banget. Jadi kerjaannya cuma nulis novel aja. Nulis novel terus udah gitu paling kegiatannya ngisi yang lain tuh kayak nonton Running Man kayak gitu. Bener-bener gabut banget. Jadi aku belum dapat kerjaan, akhirnya aku nulis novel itu. Dan lagi pula saat itu aku lagi psikotik juga. Jadi aku alihin aku udah, jadi setiap pagi tuh mulai dari jam 9 pagi aku pasang headset sampai jam 5 sore itu aku nulis. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu aku nulis. Kadang aku hapus, kadang yang bikin lama tuh aku suka nulis terus udah gitu ngerasa nggak serak, aku hapus lagi, terus aku istirahat, terus aku nulis lagi, ngetik lagi, ngerasa nggak serak lagi, hapus lagi kayak gitu. Jadi suka self editing terus menerus gitu, berulang-ulang. Itu yang bikin makan waktu banyak sampai 9 bulan sih. Nah, sampai di situ itu gara-garanya aku kan mengalami psikotik. Jadi aku cuma 3 bulan di perusahaan, anak perusahaannya Telkom. Tadinya aku kerja di anak perusahaan Telkom. Cuma selama 3 bulan aja. Abis itu aku resign karena gangguan psikotik. Akhirnya aku bikin novel ini, Dalu Candrama ini. Nah, Dalu Candrama ini artinya adalah, Dalu itu adalah malam, Candrama itu bulan purnama. Chandra tuh sebenarnya aku baru tahu loh, ini aku cari di bahasa Jawa. Ternyata
Candrama itu artinya bulan purnama. Jadi karena ada ritual di desa Trisolire tersebut, namanya desa apa ya, aku lupa, bentar. Desa, wah ini nggak ada nih, bentar. Sebentar ya. Desa apa ya? Aku lupa ih. Desa, waduh aku lupa, di sini nggak ada. Di sini tuh ternyata pas masih nulis nggak ada judulnya, jadi aku lupa banget nama desanya. Pokoknya ada desa apa namanya, Ngarejang, desa Ngarejang. Terus jadi sebenarnya itu tadinya Alung, Randu sama Dayu itu mau ke Cina, cuman ternyata ada badai jadi di cancel. Terus bukan ada badai sih, tadinya mereka mau pergi ke Cina, terus tiba-tiba apa namanya, kan bapak ibunya Alung tuh diplomat. Terus udah gitu tiba-tiba ibunya Alung nelpon Alung, terus udah gitu dia bilang, namanya mahasiswa ya, mereka mahasiswa kan, mahasiswa suka traveling sendirian, backpackeran gitulah ya. Terus ibunya Alung nelpon kalau misalnya neneknya Alung itu tiba-tiba sakit, jadi mau nggak mau si Alung batalin tiketnya dia buat ke Cina. Nah, dua orang temennya karena sohib banget nih, sohiban, akhirnya karena care lah gitu, akhirnya mereka berdua ikut ke desa neneknya Alung di desa Karangkemiri. Karangkemiri di mana? Karangkemiri itu di Jawa Tengah. Aku bener-bener riset tempatnya, ada tempat di Jawa Tengah di manakah yang ada sungainya dan segala macam. Tapi nama desa Karangkemiri dan desa Ngarejangnya itu adalah fiksi, belum ada, tidak ada namanya. Akhirnya si Dayu, Randu, sama Alung ini bertiga menjenguk neneknya si Alung di desa Karangkemiri di Jawa Tengah. Terus desanya tuh di pelosok banget sampai akhirnya mereka ketemulah rumah Joglo, rumah punya neneknya Alung. Ternyata neneknya Alung baik-baik aja, dia cuma kesepian dan pengen dikunjungi sama cucunya. Marah lah si Alung, akhirnya Alung bilang, ya udah kita hiking, mau refreshing lah ya. Hiking, ternyata mereka ketemu sama hantu tadi, terus Alung jatuh, terus dia ke bawah arus sungai. Nah, si Randu sama Dayu mereka nyampe di seberang itu kayak, jadi posisinya gini, jadi desa Karangkemiri ini hutan, terus hutan jauh ke dalam nih kayak hiking, kayak lembah gitu loh, terus kayak di bawah kaki gunung. Nah, terus udah gitu ini ada kayak jembatan di sini, ada jembatan seberangnya itu ada kayak hutan juga, terus kayak desa terisolir di ujungnya sana. Nah, itu mereka nyebrang jembatan. Jadi posisinya si Alung sama si Dayu sama Randu itu udah nyebrang jembatan, dan akhirnya mereka nggak bisa pulang kan, nggak bisa balik karena jembatannya rusak kan. Ya udah akhirnya dan si Alung nggak tahu nih meninggal atau enggak gimana, yang jelas si Alung jatuh terbawa arus sungai. Ya udah akhirnya si Dayu dan Randu ini mau nggak mau cari pertolongan ke desa sebelah, siapa tahu ada orang yang bisa membantu menyeberang buat ke desa Karangkemiri gitu. Nah, terus profil si Alung ini adalah biasalah cowok ganteng, nggak cowok ganteng sih, manis ya, cowok manis, tinggi, kurus, apa namanya, rambutnya polem gitu, kayak gitulah,
model-model cowok tahun 2000-an mungkin kayak gitu. Terus kalau si Dayu ini cewek yang tomboy, rambutnya dikuncir kuda, matanya besar, terus udah gitu eh judes, tapi pinter, tapi care gitu. Nah, kalau si Alung nih tipikal yang pemimpin gitulah, pemimpin, terus udah gitu care sama dua temennya juga. Terus tipikal ini enggak, ceritanya nggak ada romansa ya. Romansa maksudnya romansa di antara Alung, Dayu, Randu ini nggak ada. Tapi romansanya di antara Gendis dan Arya. Arya ini adalah cowok yang disukain sama Gendis, si hantunya ini dulu waktu masih hidup gitu. Jadi nanti ada flashback antara kehidupan masa kini, kehidupannya Alung, Dayu, Randu masa kini dengan kehidupan masa lalu, masa zaman penjajahan dulu waktu Gendis masih hidup gitu. Waktu Gendis masih hidup, ketika dia mati bunuh diri gitu. Dan ini kisah cintanya Gendis dan Arya, dan ternyata Arya adalah seseorang yang memiliki masa lalu yang terikat kuat dengan keluarganya si Alung gitu. Wah, pokoknya penuh intrik banget, banyak plot twist banget. Aku buat ini dengan segenap hati. Intinya, terus apalagi soal Randu itu profilnya Randu tuh gimana ya? Profilnya Randu agak gemuk pendek, terus putih, kulitnya kuning, bukan putih sih, kuning kulitnya, sawo matang, nggak yang coklat, sawo matang, agak lebih ke kuning. Terus udah gitu rambutnya agak berdiri, agak cepak gitu, kayak gitu. Dan si Randu ini tipikal yang agak minderan anaknya karena korban bully dulu. Nah, dia tuh ditolong sama Alung sama Dayu. Alung sama Dayu ini punya karakter dimana mereka tuh kayak kelihatan tegas, disegani dan segala macam gitu, takut orang-orang gitu. Nah, Alung sama Dayu ini nolong si Randu. Nah, kenapa Randu ini dulu dibully? Karena Randu itu suka bohong. Misalnya kayak bohong soal apa namanya, sebentar aku baca dulu, aku lupa. Sebentar. Oh, ini jadi si Randu itu zaman dulu kan suka ada blog-blog gitu. Jadi kini kisahnya tahun 2000-an gitu. Jadi blog-blogannya itu suka ada blog review gitu. Jadi dia suka nge-review tempat-tempat eksotis. Nah, blognya dia tuh terkenal, dia dapat uang dari situ si Randu. Cuman dia sering bohong. Dia bilang kayak gini. Nih bilang ya, dia punya blog namanya Suka Makan. Namanya blognya Suka Makan. Nah, terus di suatu hari dia pernah berbohong gara-gara dia bilang udah pernah ke negeri ini. Dia bilang dia datang dari anak kaya dari luar negeri yang orang tuanya diplomat, jadi sempat tinggal di beberapa negara. Terus suatu hari ada seorang anak orang kaya mengkonfrontir nih si Randu. Dia bilang, dasar tukang bohong, apa kamu bilang kastil Dracula di Jerman, Stonehenge di Skotlandia, kalau orang Jepang makan tarantula, kalau satu saja omonganmu benar, ku iris telingaku. Jadi gitu. Jadi dia suka bohong di blognya reviewnya dia, supaya blog reviewnya rame. Akhirnya dia dibully. Ternyata si Alung itu ngebaca blognya dia juga, dan ternyata dia suka sama blognya. Akhirnya si Alung tahu kalau dari dulu ternyata si Alung itu suka baca blognya si Randu. Judul nama blognya Suka Makan gitu. Ya udah deh, terus udah gitu ketemulah di situ di kantin juga. Kan si Alung nyapa si Randu. Terus si Dayu juga akhirnya ketemu sama Randu di kantin itu juga. Jadi waktu itu waktu itu si Dayu lagi bawa es campur. Terus sebentar. Si Dayu lagi bawa es campur, terus tiba-tiba
nggak sengaja nabrak Randu. Terus si Dayu cuma bilang hati-hati. Sejak itu mereka deket gitu. Nah sebenarnya si Randu tuh naksir sama si Dayu, cuman tahu kalau Dayu tuh suka sama Alung gitu. Ya udah akhirnya jadilah cinta segitu, tapi nggak ada kisah-kisah romansa di sini ya. Maksudnya eh nggak ada kisah-kisah romansa di sini. Yang ada kisah romansanya antara Gendis dan Arya, hantu masa lalunya itu. Jadi ceritanya tentang masa lalunya si hantu, kenapa dia bisa gentayangan, kenapa dia bisa menggentayangi ketiga pemuda-pemudi ini, ketiga si Alung, Dayu, Randu ini, kenapa, terus kenapa ada desa yang terisolir di seberang hutan, dan kenapa desa tersebut terisolir. Pokoknya ada ritual-ritualnya juga. Dan ternyata ada satu komik di mana aku menginspirasi dari komik tersebut, komik Cina. Dia tuh jadi ada seorang ratu, dia lagi mengandung dan dia harus minum darah supaya janinnya kenapa gitu. Aku lupa, aku udah baca udah lama banget. Jadi dia minum darah dari orang-orang yang dibunuh. Jadi kayak bentuknya kayak pipa gitu, pipa tabung. Nah itu orang-orang dibunuhin terus darahnya tuh mengalir ke situ, terus mengerucut gitu, tabungnya mengerucut sampai akhirnya ke darahnya tuh sampai ke cangkirnya si ratu gitu. Nah ratu itu minum darah itu. Nah ini sama juga kayak ada di daerah mana ya, Rumania apa Bulgaria gitu, ratu mana, pokoknya Eropa Timur lah, Eropa Timur. Nah terus di Eropa Timur itu ada ratu yang dimana dia tuh percaya kalau kecantikan itu didapat dari darah wanita perawan. Jadi perawan-perawan di desa di Prancis kalau nggak salah, apa Prancis apa Bulgaria apa Romania gitu. Nah itu jadi banyak perempuan-perempuan perawan itu hilang, perempuan usia masih muda 18, 19, 17 itu hilang di suatu desa, di suatu negara. Terus udah gitu ternyata perempuan-perempuan itu disiksa. Dan terus ini ada di komiknya Rose of Versailles, komik bagian terakhirnya, komik bagian terakhirnya itu ada di komik Rose of Versailles kalau nggak salah, yang nomor 10 tuh. Nah terus udah gitu dia itu ratunya itu akhirnya minum mandi darah perawan yang dia bunuh, mandi atau minum aku lupa. Nah itu kayak gitu ceritanya. Kayaknya dari gue segitu dulu. Kayaknya cukup-cukupnya udah kebanyakan. Sampai jumpa, dadah.